Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa bersyukur buat hari ini. Oh iya, sebelumnya saya mau ngingetin nih buat kalian yang sering keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai maskernya ya. Tentunya juga harus rajin cuci tangan, karena pandemi COVID ini masih mewabah. Kita berdoa bersama ya, supaya wabah COVID ini segera berlalu. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Oke, kenalin saya Fitri Andriani, alamat dari Cikampek, Kabupaten Karawang. Tempat tanggal lahir 16 Desember tahun 2002. Saya merupakan anak pertama dari 1 bersaudara. Ya, saya memiliki adik laki-laki yang berjarak 2 tahun. Kemudian riwayat pendidikan saya, setelah lulus dari SMK Negeri 1 Jatisari di jurusan Administrasi Perkantoran, lulus pada tahun 2020. Selanjutnya saya melanjutkan pendidikan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saat ini saya semester 2 di jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Seperti judulnya kali ini, kita akan bincang-bincang mengenai cita-cita dan harapan di masa depan. Kira-kira cita-cita kalian di masa depan apa nih? Saya akan sedikit bercerita mungkin. Kalau cita-cita dan mimpi bisa dihitung, dari kecil sepertinya saya sudah menimbun begitu banyak sekali mimpi. Dari mimpi kecil dan mimpi besar masih saya ingat dan saya simpan tulisannya. Tetapi seiring manusia itu berpikir dan tumbuh dewasa, cita-cita dan harapan setiap orang mungkin saja bisa berbeda-beda. Entah dari faktor lingkungannya atau motivasinya sebagai pendorong yang dapat merubahnya. Cita-cita mungkin saja bisa berubah, tapi tujuan hidup, harapan dan keyakinan memang harus tetap selalu dipertahankan. Seperti halnya saya, sewaktu kecil, bahkan sampai sekarang, sebenarnya saya masih memiliki keinginan untuk menjadi seorang pengusaha atau sebagai manajer keuangan. Kemudian saya juga pernah bercita-cita untuk terjun dalam hal pemerintahan sebagai pakar kebijakan publik dan lain banyak sekali. Tapi manusia tidak boleh memiliki satu rencana di masa depannya. Saya juga harus membuat rencana lain yang terkadang kita juga bingung meletakkan bahagia jauh di sana. Di masa depan yang entah kita akan sampai atau tidak. Namun apapun itu, berhasil atau tidak, tentunya semuanya sudah dalam rencana baiknya Allah kepada kita. Dan tidak perlu ditanya kenapa, karena memang sudah begitu jalan terbaiknya. Kita hidup di hari ini, maka teruslah berjalan dan berjuang di hari ini. Dan saya bersyukur saya bisa menjadi sosok saya yang sekarang ini. Karena semua akan tampak bahwa segala sesuatunya harus selalu diusahakan dengan penuh keyakinan. Kesulitan itu akan mudah dilaluinya dengan sendirinya. Hal itu yang selalu tertanam dalam diri saya, bahwa kita harus teruslah terbang dalam ketaatan, kembangan potensi dalam hal positif, jangan pernah berhenti mencoba hal baru, karena tidak ada yang tidak mudah, namun yakini, tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha. Seperti halnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu sangat penting, juga kebutuhan dan selebihnya hanyalah bonus. Jadi prinsip saya sekarang, tidak harus fokus pada saat kita memilih bidang, tetapi kita harus fokus dan tekun saat kita mengerjakannya. Tentu dengan rasa keikhlasan dan kita menciptakan bahagia untuk menjalaninya. Cita-cita dan harapan saya tentu nantinya berhubungan dengan profesi saya sebagai seorang konselor. 5 tahun ke depan saya ingin menjadi motivator muda sebagai pendobrak semangat teman-teman muda saya di luar sana. Membangun karir sebagai seorang ahli konselor yang membantu memulihkan problem kesulitan dalam belajar ataupun lainnya. Untuk membangun itu semua tentu ada target yang harus saya capai dengan mengikuti sebuah organisasi yang dapat menunjang karir saya dan tentunya menambah relasi saya seperti saya mengikuti komunitas speaker muda Indonesia. Saya menjabat sebagai bidang minat dan bakat, saya juga mengikuti UKM Taekwondo semenjak dari sekolah juga saya mengikuti ekstrakurikuler Taekwondo
dan mungkin saya akan mengikuti beberapa UKM lainnya. Pada intinya, saya sangat senang berorganisasi. Semasa kuliah ini, saya akan terus mengasah potensi saya, karena dengan begitu agar terjalin suatu komunikasi yang baik atau komunikasi yang berjalan dengan sangat baik, dengan terus mengasah dalam bidang yang dapat mewadahi kemampuan saya. Jika saya berhasil, saya ingin sekali memberangkatkan orang tua saya untuk pergi haji. Jika nanti saya sudah berkarir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengizinkan saya untuk bertemu dengan jodoh saya, pasti saya akan membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Intinya apapun itu profesi pekerjaan saya nanti, saya yakin pasti itu yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat di mana saya sukses, tempat di mana saya bisa membahagiakan orang-orang yang saya sayangi, dan tentunya membuat mereka tersenyum. Saya juga berkeinginan untuk bisa mewadahi para generasi muda dengan keahlian atau bakat yang harus dimiliki. Jadi, jangan kebanyakan bermain gadget atau sesuatu yang membuat mereka jauh lebih menyenangkan. Saya ingin sekali bisa merubah pola pikir anak-anak muda pada saat ini yang memang kecenderungan bermain gadget. Basic saya seorang taekwondoin, setiap ujian kenaikan sabuk saya meraih predikat penilaian terbaik. Kemudian pengalaman saya menjuarai di beberapa event, yang akhirnya pada saya kelas 2 SMK, saya dipercayai oleh pelatih untuk melatih anak-anak dari SDMI Al-Aliyah untuk sebagai pelatih taekwondo. Pada saat itu hati saya tergerak untuk suatu saat nanti saya ingin membangun suatu tempat pelatihan taekwondo untuk melahirkan para atlet pemuda yang berprestasi. Setelah saya lulus pendidikan dan mendapatkan sertifikasi, saya akan memaksimalkan kesempatan peluang dalam bidang apapun yang berkaitan dengan profesi saya, ataupun saya mencoba hal baru. Jika rezeki saya ingin sekali untuk melanjutkan pendidikan S2 saya dengan kemampuan yang lebih, agar ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat untuk banyak orang. Karena sejatinya sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Karena pada saat kita berbuat baik kepada orang lain, manfaatnya akan kembali kepada kita tanpa kita sadari. Hal baik apapun yang kita bangun, yang kita tanam, pada akhirnya akan membangun kita juga. Itu yang selalu saya tanamkan dalam prinsip saya. Mungkin itu saja sharing kita kali ini. Bila ada kesempatan waktu, kita sambung lagi ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.